Adrian ya, berdiri. Untuk eksperimen ini, yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar wanita tersebut, Lini, bukan saya, tapi adalah Adrian. Jadi kalau berhasil yang hebat Adrian, kalau salah yang gagal Adrian. Jadi nanti saya akan masuk menggunakan sugesti saya, membimbing untuk masuk ke dalam pikirannya Lini. Nah, untuk membuka alam bawah sadar Adrian, saya mohon izin untuk membuka alam bawah sadarnya. Nanti saya izin saya taruh tangan saya di pineal gland sebutannya, atau mata ketiga, atau the eye of Horus, banyak sekali sebutannya. Nanti saya sentuh di situ. Yang katanya gateway between this universe and beyond gitu. Jadi kalau berhasil, yang hebat itu Adrian. Kalau gagal sekali lagi yang salah Adrian. Oke. Nah, duduk dulu. Saya diizinkan ya untuk membuka mata ketiga. Oke. Lini. Letakkan 2 kali di lantai, kedua tangan di paha. Oke. Dalam pikiran Anda, tadi kan sudah memfokuskan sebuah jam di layar bioskopnya ya. Dalam pikiran, saya mau Anda membatin sugesti ini. Saya memikirkan jam titik-titik-titik. Jam yang saya pikirkan, jam titik-titik-titik. Nah, tapi nanti. Nah, biasanya penonton semua, saya melakukan eksperimen ini, itu bersama istri saya Uri Rafael. Di mana Uri Rafael sebagai pengirim informasi, merasakan apa saja yang dipikirkan oleh penonton, lalu masuk ke pikirannya seperti yang akan dilakukan, bukan oleh Lini, tapi oleh Adrian di sini. Dan kali ini Anda yang masuk ke pikirannya. Siap ya? Sugestinya adalah, saya memikirkan jam titik-titik-titik, jam yang saya pikirkan adalah jam titik-titik-titik, saya memikirkan jam titik-titik, sugesti harus diulang-ulang. Tapi proyeksikan ke Adrian, ke mata ketiganya di sini, ya, di sini, ya. Nah, karena itu sugesti bersifat internal, telunjuknya begini, Lini, dua-duanya. Masukkan ke kupingnya. Yes. Ya. Seperti itu nanti ya. Taruh dulu tangannya di paha. Adrian, nanti seperti itu ya. Nah, ini ada sesuatu yang sangat penting untuk Lini di sini, di dompet saya. Ini ada sesuatu yang sangat penting di sini. Berhubungan sama yang kamu fokuskan. Tapi ini nanti. Nah, sekarang letakkan tangannya di kuping. Yes, sekarang. Sudah? Lihat ke Adrian, ulangi berulang-ulang, Lini, tapi dalam hati ya. Karena nanti berhubungan sesuatunya dengan ini. Ulangi dalam hati, kirimkan ke Adrian. Saya memikirkan jam titik-titik-titik, jam yang saya pikirkan adalah jam titik-titik-titik. Ulangi ke Adrian. Nah Adrian, karena saya belum membuka mata ketiga Anda, saya izin untuk membuka mata ketiga Anda. Letakkan tangannya di kupingnya Adrian. Yes, dua-duanya. Lihat ke Lini di situ. Lini ulangi dalam hati. Saya memikirkan jam titik-titik-titik. Jam yang saya pikirkan adalah jam titik-titik-titik. Saya izin ya. Adrian, jawab dengan ya dan tidak. Tadi apakah bisa masuk ke pikirannya Lini dan mendengar sugestinya? Jawab ya atau tidak. Oke, fokus lagi ke Lini. Fokus ya Lini ya. Ulangi lagi dalam hati, Lini. Ulangi lagi, saya memikirkan jam yang saya pikirkan adalah jam
Jangan menebak Adrian, izin. Jangan menebak, letakkan tangannya di paha. Berhasil. Benar-benar masuk ke pikirannya dan mendengarkan sugestinya dari Lini ya. Bukan menebak ya. Oke, Lini taruh tangannya di paha. Adrian boleh mendekat ke saya. Saya mulai sama lembar balu. Dipegang dulu. Ditulis yang besar ya. Iya begitu. Tulis yang besar. Kalau sudah, taruh di dadanya. Spidolnya kasih saya dulu. Ini Lini. Lini boleh berdiri samping saya, Adrian boleh berdiri samping saya. Silakan. Tutup di dadanya. Kertasnya dilipat, Adrian. Dilipat lagi. Oke, pegang di atas kepala Anda. Pegang yang tinggi. Oke. Lini yang membaca pikiran kamu adalah Adrian, bukan saya ya. Di awal kamu fokus pada sebuah jam. Tidak ada seorang pun yang tahu jam yang kamu pikirkan. Adrian sudah menuliskan jamnya. Kamu tuliskan yang besar jam yang kamu taruh di layar bioskopnya di situ. Mundur satu langkah biar Adrian bisa lihat. Tulis yang besar. Taruh di dadanya. Idolanya taruh di saku lagi. Sini. Adrian, jujur jawab ya dan tidak. Tadi muncul suara dalam pikiran kamu, ya atau tidak? Ya. Yang keras? Ya. Suara pria atau wanita? Wanita. Saya pria, Anda pria, jadi tidak mungkin saya membisikkan Anda, betul? Betul. Banyak jam yang bisa kamu pikirkan, betul? Tapi entah mengapa kamu memfokuskan jam tersebut. Dan dalam hati kamu berulang-ulang menciptakan sugesti, kamu kirimkan ke Adrian. Jam yang kamu kirimkan, tunjukkan ke seluruh penonton Indonesia di sini. Adrian dipilih secara acak dengan melempar bola kertas. Dan memang muncul suaranya Lini dalam pikiran kamu. Ingat banyak jam yang bisa dipikirkan oleh Lini. Yang muncul di pikiran kamu adalah, tunjukin. Tunjukin. Tadi free choice dong, milih jamnya kan bisa jam berapapun, betul ya? Berarti free choice dong? Enggak sebetulnya. Karena jalur segitiganya adalah dari saya ke Lini, dari Lini ke Adrian. Ingat banyak waktu yang bisa dipikirkan oleh Lini ya. Karena di sini, dari awal, ini adalah jam yang saya fokuskan untuk saya kirimkan ke Lini. Lihat penontonnya, beri hormat penontonnya, Lini, Adrian, beri hormat penontonnya, beri hormat. Nah, oke, Anda boleh kembali ke tempat duduk. Notepad-nya saya ambil, tepuk tangan untuk mereka berdua. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Dalam kehidupan sayangnya waktu atau momen yang berlalu tidak dapat diulangi lagi. Untuk memahami konsep suatu waktu, jika Anda berpikir mengenai 1 tahun,
mungkin Anda harus berpikir sebagai seorang siswa yang gagal naik kelas. Untuk memahami waktu 1 bulan, tanyalah kepada ibu yang melahirkan bayinya secara prematur. Untuk memahami makna dari 1 detik, tanyalah pada seorang pelari yang meraih medali perak. Karena 1 detik itu bisa memberikan medali emas untuk dia. Dan bahkan 1 detik pun sangat berharga jika Anda baru saja selamat dari sebuah kecelakaan. Berbicara mengenai waktu, saat ini RCTI telah hadir menemani kita semua selama 31 tahun. Dengan berbagai macam program acara yang mengisi kehidupan kita. Untuk itu saya ucapkan selamat ulang tahun RCTI, semoga RCTI semakin sukses dan jaya di Indonesia. Nama saya Rumi Rafael dan selamat malam.